Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Triuni Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review modul ajar yang telah saya rancang. Sebelum merancang sebuah modul ajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana profil peserta didik dalam satu kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan profil peserta didik di kelas 1. Jika kita lihat dari level kognitif peserta didik kelas 1 terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu level kognitif rendah dengan karakteristik peserta didik belum mampu untuk menulis dan membaca permulaan. Selanjutnya, level kognitif tinggi dengan karakteristik peserta didik yang sudah mampu menulis dan membaca dengan lancar. Selanjutnya, jika kita lihat dari gaya belajar peserta didik kelas 1 yaitu visual, sehingga peserta didik sangat tertarik dengan pembelajaran yang menampilkan gambar. Selanjutnya yaitu latar belakang budaya. Peserta didik kelas 1 mayoritas lahir, tumbuh, dan bertempat tinggal di Yogyakarta, dan bersuku Jawa. Terdapat satu peserta didik yang berasal dari NTT, namun semua peserta didik mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Peserta didik kelas 1 memiliki karakteristik yang beragam. Terdapat beberapa peserta didik yang mudah dalam bersosialisasi, namun ada peserta didik yang cenderung malu dan juga pendiam. Selanjutnya, saya akan memaparkan modul ajar yang telah saya rancang. Pada kesempatan kali ini, saya menyusun modul ajar mengenai pendidikan Pancasila tentang materi Aku Anak yang Patuh Aturan. Dengan kompetensi awal yaitu peserta didik mampu mengenal berbagai perilaku dan pembiasaan baik di lingkungan rumah dan di sekolah. Capaian pembelajaran pada modul pembelajaran ini yaitu pada akhir fase A, peserta didik mampu mengenal aturan di lingkungan keluarga dan di sekolah. Peserta didik mampu menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga dan di sekolah. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan di sekolah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari modul ini yaitu dengan berdiskusi bersama kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di rumah dan di sekolah dengan tepat. Dengan mengamati gambar kamar Lani, peserta didik mampu menganalisis manfaat menaati aturan dan akibat tidak menaati aturan dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati stik gambar aturan, peserta didik mampu menganalisis manfaat menaati aturan dan akibat tidak menaati aturan dengan tepat. Selanjutnya, dengan berdiskusi bersama kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi aturan di sekolah dan di rumah dengan baik. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran ini mampu mendorong peserta didik untuk mencoba memecahkan permasalahan yang dihadirkan pada saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu metode tanya-jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi. Melalui kegiatan presentasi diharapkan dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk berani tampil dan memaparkan hasil pemikirannya. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Teaching at the Right Level dan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Mengapa saya memilih pendekatan ini yaitu agar dapat mengakomodir berbagai keberagaman dari peserta didik. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan yaitu media stik gambar, menaati aturan dan tidak menaati aturan. Media disesuaikan dengan karakteristik gaya belajar peserta didik yaitu visual. Peserta didik dengan level kognitif rendah dan tinggi melakukan kegiatan yang sama yaitu mengelompokkan gambar menaati aturan dan tidak menaati aturan. Asesmen yang saya gunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan proses pembelajaran yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Selanjutnya, saya akan memaparkan asesmen yang saya gunakan yaitu asesmen diagnostik. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Saya menggunakan asesmen ini untuk melihat sejauh mana kesiapan awal dari peserta didik. Selanjutnya,
penerapan teaching at the right level pada pembelajaran ini yaitu dengan menyediakan asesmen formatif dengan level yang berbeda. Nah, di sini saya akan menampilkan LKPD dengan kelompok kognitif rendah. Nah, selanjutnya asesmen formatif atau LKPD kelompok kognitif tinggi. Hal yang saya bedakan yaitu pada level kognitif tinggi terdapat kegiatan yang memerlukan keterampilan menulis lebih kompleks. Selanjutnya pada LKPD individu, saya buat sama, hanya saja pada LKPD individu level kognitif rendah, saya beri bantuan berupa kosakata, rumah, dan sekolah, sehingga peserta didik memiliki contoh untuk menirukan kata-kata tersebut dalam menjawab soal. Selanjutnya, saya akan memaparkan sintaks problem-based learning pada modul pembelajaran ini. Tahap pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, dengan menampilkan gambar kamar mandi yang berantakan. Selanjutnya, tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan level kognitifnya. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok, yang dilakukan dengan kegiatan mengelompokkan stik aturan dan mengerjakan LKPD kelompok. Tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dengan kegiatan peserta didik bersama kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini peserta didik bersama guru bersama-sama melakukan evaluasi hasil pekerjaan kelompok. Selanjutnya, saya akan memaparkan penerapan pendekatan CRT atau pembelajaran tangga budaya. Penerapan pendekatan CRT yaitu dengan mengintegrasikannya pada aturan yang sedang diajarkan. Pada pembelajaran ini, peserta didik diminta untuk mencoba berpamitan, berterima kasih, dan meminta tolong menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil. Selain itu, di akhir pembelajaran, peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu bahasa Jawa yang berjudul Diparingi Matur Nuwun. Nah, lirik lagu tersebut sudah saya tampilkan. Selanjutnya yaitu refleksi. Pada akhir pembelajaran, guru membimbing peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilalui. Guru menanyakan perasaan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Demikian presentasi saya terkait modul ajar yang telah saya rancang. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video pemaparan review modul ajar yang telah saya rancang.